Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Roni Dozer dalam acara Aku Suka Tuhan Yesus. Yeay! Boleh dong tepuk tangannya? Iya bagus. Nah adik-adik sekalian, pada episode kali ini kita akan bercerita tentang Nuri, Tudol, Charles, dan Mungci yang mereka digoda oleh iblis untuk melakukan sebuah kesalahan yang berakibat dosa. Oh no! Nah adik-adik, setelah nanti kalian melihat bersama cerita dari Aku Suka Tuhan Yesus, Kak Rondos punya 2 pertanyaan nih buat kalian. Nah, nanti jawabannya bisa kalian lihat setelah kalian simak cerita dari Aku Suka Tuhan Yesus ya. Yang pertama pertanyaannya disimak baik-baik. Apa yang kalian lakukan jika adik-adik melakukan suatu kesalahan yang berakibat dosa? Apa coba? Ya. Pertanyaan kedua. Apa akibatnya jika adik-adik melakukan suatu kesalahan yang juga bisa berbuah dosa? Apa yo? Nantinya adik-adik bisa tulis jawabannya di kolom komentar di video YouTube di bawah ini ya. Dan bagi adik-adik yang keluar sebagai pemenangnya, akan kami kasih hadiah yang menarik ya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Nah gimana? Sudah gak sabar menyaksikan cerita dari Aku Suka Tuhan Yesus? Yes! Baiklah, langsung saja kita saksikan cerita dari Aku Suka Tuhan Yesus. Tidak boleh tergoda. Nah, semua sudah kumpul? Tudol baru pulang dari rumah sakit, nanti dia menyusul, silakan dimulai saja. Oh, begitu? Jadi bisa kita mulai sekarang ya? Iya, Kak. Baiklah, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata roh jahat? Kalau menurut saya, rupa roh jahat itu seperti manusia yang memakai pakaian serba hitam. Di kepalanya ada 2 tanduk berwarna merah. Dan juga memakai sayap jubah merah. Dan selalu tertawa. Tertawa dan menatapi kita. Menakutkan. Kalau menurut saya, roh jahat itu rambutnya panjang terurai. Memakai baju putih, jika rambutnya dikesampingkan akan terlihat darah keluar dari matanya dan mulutnya. Aku takut. Ternyata kalian semua berpikir kalau roh jahat itu bentuknya seperti yang ada di film hantu atau horor ya? Apakah roh jahat ada bentuk yang lain, Kak? Bisa jadi bentuknya seperti yang kalian bayangkan. Karena jika bentuknya seperti itu bisa menakuti manusia. Tapi ada yang paling penting kita ketahui. Ada yang paling penting. Oh iya, roh jahat selalu menggoda kita tanpa henti. Hal itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Itulah ciri-ciri roh jahat. Oh, ini robot pesawat yang baru keluar. Sekarang sedang ada promo diskon. Hah? Rp65.000. Tudol, kamu kan terlambat karena ke rumah sakit. Ini, Ibu ada uang Rp65.000. Belikan makanan ringan untuk teman-temanmu ya.
Tapi aku ingin beli mainan ini. Kamu lagi ada uang kan? Beli saja mainan itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa satu hari tidak belajar Alkitab. Tidak apa-apa tidak masuk. Karena itu uangnya kamu belikan mainan saja. Teman-teman kamu juga akan mengerti. Ayo cepat beli. Roh jahat terus-menerus menggoda kita. Tapi kita tidak boleh jatuh ke dalam godaan roh jahat. Kita harus mengalahkan godaan roh jahat. Jika teringat cerita kakak Dream, saya jadi teringat cerita lama. Cerita apa? Dulu ada seorang kakak mahasiswa. Kakak itu rajin belajar dan sungguh pintar. Itu kakak yang kuliah di universitas terkenal. Mungkin dia mau mendengar ceritaku. Kakak. Ada apa? Mohon maaf mengganggu kakak. Apakah kakak mau membantu membagikan ilmunya? Ada teman-temanku yang kesulitan belajar matematika. Kami perlu seorang pengajar, Kak. Ya, aku tidak mau melakukan itu. Dengan kita rajin belajar saja, kita jadi mengerti apa yang kita pelajari. Tidak perlu dibantu lagi. Rajin belajar itu dari kemauan diri sendiri. Orang yang tidak bisa, tapi tidak mau belajar sendiri, akan terus tidak bisa. Jangan berharap bisa kalau masih seperti itu. Setauku kamu juga orang yang pintar dan mau belajar, iya kan? Iya, kakak. Wah, mengapa cara pemikiran kakak itu terlihat tepat ya? Kakak itu hebat ya. Aku juga ingin seperti itu. Kalau kakak itu mau mengajarkan matematika, nilai teman-teman pasti meningkat. Semoga saja Charles membawa berita baik. Pasti Charles akan membantu dalam bahasa Inggris kan? Aku tidak jadi melakukan itu. Charles, bagaimana sih? Apa maksud perkataanmu itu tadi? Tadi maksudku Jika kamu jadi orang baik, siapa yang tahu juga? Jadilah seperti kakak tadi. Kamu sependapat kan dengan pemikirannya? Anak pintar boleh melakukan hal yang jahat juga. Malah terlihat keren. Karena itu, cepat katakan tidak bisa. Dengan aku. Cepat katakan, seperti kakak itu. Belajar adalah talenta. Anak yang tidak bisa mengerti pelajaran, meski terima les pun tetap tidak akan bisa. Aku tidak bisa bantu. Charles! Ketika saya pikir lagi, betapa bodohnya. Kenapa bisa jatuh dalam godaan seperti itu? Aku ingat hal itu. Tapi jangan lakukan hal itu lagi kan? Aku juga pernah jatuh dalam godaan roh jahat. La 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 la. La la la. Aduh, bagaimana ini? Aduh, pot bunganya pecah. Ini warisan berharga dari nenek kepada ibu. Bagaimana bisa jatuh? Aduh, bagaimana ini? Bilang saja bukan kamu. Berbohonglah. Semua orang juga berbohong. Jika sekarang kamu tidak berbohong, Bu Guru akan marah besar. Iya, benar. Benda berharga itu diturunkan sudah 3 generasi. Pasti akan marah besar. Ayo cepat. Bukan saya yang melakukannya, Bu. Ada anak yang memecahkannya dan kabur. Saya lihat. Aduh, malu aku jika teringat saat itu. Wajah Ibu Guru memerah sedih sekali. Tetapi waktu itu kamu sudah kembali dan mengaku kamu pelakunya kan? Meskipun begitu, ketika mengingat saat itu, sungguh memalukan. Kalau sudah mengaku salah dan meminta maaf dan sudah meminta ampun kepada Tuhan, maka hal itu sudah cukup. Jika kita terus-menerus merasa bersalah, itu juga pekerjaan roh jahat. Iya. Oh, ternyata anak teladan seperti kamu bisa juga jatuh dalam godaan roh jahat ya? Karena itu sangat manusiawi, iya kan?
Aku juga sering tergoda dan ada kejadian seperti itu. Salah satunya ada hal yang paling membuatku malu, yaitu sekarang ada mainan baru apa ya? Wow, ada gangsing listrik. Iya, kalau bawa itu pasti semua teman-temanku kagum. Berapa ya harganya? Kenapa mahal sekali? Kumpulin uang jajanku 1 bulan pun tidak bisa beli ini. Di celenganku ada uang tidak ya? Mana cukup, cuma sedikit. Munci, ini uang persembahan untuk besok. Ibu besok pergi doa subuh. Pagi-pagi tidak bisa ketemu. Sekarang kamu berikan terlebih dahulu ya. Iya, Mah. Nah, ini kesempatan. Belilah gangsing listrik dengan uang persembahan. Iya, daripada kumpulin uang jajanmu 1 bulan, baru bisa membelinya. Tidak ada yang tahu, karena itu uang persembahan. Ayo beli. Orang lain juga membelinya seperti itu. Kamu juga lakukan seperti itu. Jangan khawatir, lakukan seperti itu. Benar, beli dengan uang persembahan ini saja. Karena orang lain juga sering melakukan seperti ini, maka aku juga tidak apa-apa. Lalu, uang persembahan itu kamu belikan gangsing listrik ya? Tidak, langsung ketahuan ibu, lalu dimarahi. Terima hukuman, disuruh tulis kata penyesalan. Sungguh roh jahat terus membuat kita berbuat dosa, lalu membuat jadi susah. Iya, benar. Sekarang apa semua sudah tahu bagaimana roh jahat itu? Karena itu, kita harus terus sadar. Roh jahat akan terus menarik ke arah kesusahan. Kita tidak boleh terkecoh lagi. Nanti akan ada penghakiman seperti yang telah difirmankan Allah. Dikatakan dia akan datang seperti pencuri. Karena itu, kita harus berhati-hati. Baik, saya mengerti. Oh iya, kenapa Tudol belum datang ya? Belilah. Tidak perlu ragu terlalu lama seperti itu. Tidak apa-apa bolos belajar Alkitab. Teman-teman kamu semuanya juga pasti mengerti kok. Sudah, beli saja dengan uang itu. Hus. Dalam nama Yesus, pergilah kalian roh-roh jahat dari diriku. Sekarang seperti hidup kembali. Aku harus membeli makanan ringan untuk teman-teman dan ikut belajar Alkitab. Aduh, anak-anak desa Yejo ini kenapa tidak ada yang tergoda ya? Makanya, kan pernah aku bilang jangan ganggu anak-anak di situ. Lalu menggoda siapa lagi? Siapa lagi? Yang harus digoda itu anak-anak yang tidak percaya Allah, terutama yang imannya tidak kuat. Ajak dia berbuat dosa. Di mana anak-anak itu? Apakah kamu sudah tahu? Terlihat dari mataku, di situ ada. Tapi di sana juga ada. Yummy. Yipi! Ternyata mereka ada di sana. Kami segera datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir roh jahat yang akan menggoda kami. Pergilah! Mereka sangat kuat. Iya, di sini kita juga gagal. Ayo kita lari. Iya. Pergi, jauh-jauh sana. Sana, pergi. Kami tidak mau melakukan dosa. Pergi. Pergi. Untung pergi juga dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih kesimpulan dari cerita tadi? Yang pertama, bahwa iblis itu selalu mencari cara untuk menggoda manusia untuk berbuat jahat. Makanya kita sebagai manusia harus hati-hati, ya. Yang kedua, adik-adik, pagi hari hendaknya kita sebelum berkegiatan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mohon bimbingannya, mohon dijaga, mohon dilindungi, agar kegiatan kita semoga bisa sesuai dengan kehendak. Ya, Tuhan Yesus. Bagus. Dan yang ketiga, jika adik-adik berbuat salah, berbuat dosa, tapi adik-adik jangan khawatir. Adik-adik langsung berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon ampun kepada Tuhan Yesus, ya.
Tapi juga harus berjanji supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan yang sama atau dosa yang sama lagi. Ya, janjinya kepada Tuhan Yesus. Bisa kan adik-adik? Ya, bagus. Nah adik-adik, jangan lupa ya pertanyaan Kak Rondos di awal video tadi. Iya, masih ingat kan? Makanya kalian tulis ya di kolom komentar di video YouTube di bawah ini. Tenang aja adik-adik. Bagi yang keluar sebagai pemenangnya, akan kami kasih hadiah yang menarik tentunya. Mantap. Adik-adik, tak terasa. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Don't worry, be happy adik-adik. Kita bisa jumpa lagi di episode minggu depan yang pastinya lebih seru lagi. Nah adik-adik kalau gitu, sampai jumpa lagi bersama saya Kak Roni Doser dalam acara Aku Suka Tuhan Yesus. Berbuat kasih jangan lupa. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah! Dadah!